Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan salihan wa wahab lana rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra as-siyam wal qiyam wa syahrul Qur'an. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anam nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mizan. Amma ba'du, laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Allahumma ij'alna minasyakirin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratal mukarramun, para asatidz, para hujjaj, segenap tokoh masyarakat, bilkhusus pengurus Masjid Al-Mizan, sahibil fadilah Karram Bapak Haji Wawan beserta jajaran, semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan kemuliaan. Sahibul wasilah Bapak Asturi, juga rekan-rekan majelis ilmu rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah biiznillah, atas karunia Allah kita mampu hadir di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Semata dari rahmat Allah, atas bimbingan Allah, ini atas keagungan dan kebesaran Allah, maka senantiasa kita bersyukur atas segala karunia. Allah bangunkan kita dari mati yang sementara, kemudian dengan aktivitas sahur. Yang kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersantap sahurlah kalian, karena sungguh di dalam sahur itu ada keberkahan. Kapan waktu sahur itu? Beberapa saat, beberapa menit
30 sampai 45 menit menjelang tulu'ul fajar, menjelang adzan fajar. Banyak masyarakat kita itu kalau habis tarawih bersantap, ya, di salah sunat tarawih makannya. Kalau ditanya, Pak, udah sahur? Udah. Kapan? Ya habis tarawih tadi. Nah, ini mengatasnamakan sahur. Ya. Kalau habis tarawih itu bukan sahur, namanya dinner, ya, makan malam. Ya. Sahur itu ya beberapa waktu menjelang azan subuh. Yang dimaksud Nabi SAW sahur itu ya waktu itu. Ya. Kalaupun kita bersantapnya ba'da tarawih, ambil sunnahnya. Bangun jam 4:30, ambil sunnah Nabi SAW, seteguk 2 teguk air dalam rangka apa? Mengamalkan sahur. Karena di waktu itulah waktu keberkahan. Di antara waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Ya, ajak, didik diri pribadi juga keluarga, ya, untuk mengamalkan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni sahur. Dan ini menjadi pembeda, ibu bapak hadirin rahimakumullah. Di luar Islam pun saudara kita ada yang mengamalkan amalan puasa. Ya, maknanya mereka menahan laparnya, tidak untuk mengkonsumsi, ya. Tapi bedanya kita dengan mereka dalam hal puasa apa? Allah syariatkan sahur di dalamnya di antaranya, ya. Dan ini waktu mustajabah, waktu terbaik kita untuk taqarrub, untuk zikir, untuk doa, termasuk istighfar. Ya. Di kita ada istilahnya imsak, ya. Nah, kalau ada DKM atau pengurus takmir misal di beberapa tempat 10 menit menjelang azan subuh tuh imsak. Pertanyaannya, masih boleh makan nggak, Pak? Bu? Hah? Sing benar ki aja main-main. Enggak? Kembali ke definisi. Shaum, apa makna siyam itu? Secara bahasa, siyam, shaum lughatan al-imsak. Puasa secara bahasa itu artinya al-imsak. Imsak itu artinya menahan. Ya. Bapak Ibu meniatkan diri untuk menahan lisan tidak ngomong seharian, secara bahasa termasuk puasa. Puasa apa? Puasa ngomong, puasa enggak berbicara. Sekarang keistilahan atau secara syariat, apa itu puasa? Menahan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Kapan? Nah, ini waktunya nih. Min tulu'il fajr ila ghurubish syams. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sekarang balik lagi tadi ke kasus. Imsak. Sudah masuk tulu' belum? Belum. Maka ini sebenarnya reminder saja. Ulama kita dulu ngasih spare waktu, ngasih jeda waktu itu kalau bisa 5, 7 sampai 10 menit menjelang tulu fajar tuh sudah enggak lagi fokus dengan konsumsi makanan. Fokusnya dengan istighfar. Ada waktu 20 menit sebelum azan, 10 menit gunakan kita untuk bersantap. 15 menit sebelum itu bersantap. Ada waktu 5 menit menjelang azan subuh. Waktu itu terbaik untuk apa? Untuk munajat, untuk doa, untuk istighfar kepada Allah. Pun kalau bangunnya sekarang subuh jam berapa? Jam 4:40, ya kan? Bangun kalau saking lelahnya dapat shift malam misal, bangun jam 4:35, ada waktu ya sudah. Ya. Di situ waktu terbaik juga untuk bersantap, ya. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, ini suatu keberkahan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan umur panjang berjumpa dengan bulan Ramadan, di bulan yang luar biasa Allah berkahi, ya. Bulan yang Allah lipat gandakan pahala,
Yang sunnah seperti wajib, yang wajib dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini adalah bulan untuk beramal saleh. Ya. Bulan ini adalah bulan untuk tarqiyatul a'malus salih, untuk meningkatkan, memaksimalkan amal saleh kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tahun lalu mungkin ada saudara kita, tetangga kita ikut tarawih bareng berjamaah, iftar bersama. Qadarullah, tahun ini sudah Allah cabut ruhnya, sudah meninggalkan kita semua. Maka kita nih yang masih diberi kesempatan oleh Allah, kesempatan emas berjumpa dengan bulan Ramadan, maksimalkan diri, taqarrub, taat, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, tujuan puasa apa? Diwajibkannya puasa agar kita apa? Agar kita menjadi yang bertakwa, agar menjadi pribadi manusia insan yang bertakwa sesuai dengan apa yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah 183. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, yang Allah seru nih orang yang beriman. Nggak usah kaget, nggak usah risau. Kalau ada mungkin saudara kita seenaknya ya meninggalkan begitu saja bulan Ramadan, kemuliaan Ramadan dengan tidak berpuasa di dalamnya. Ini kerugian yang amat sangat merugi kata ulama. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna as-sanah kullaha Ramadan." Kalau saja umatku ini paham, tahu fadilah, kemuliaan, keistimewaan bulan suci Ramadan, mereka akan minta setahun full itu semuanya Ramadan. Kira-kira pengen nggak satu tahun semuanya Ramadan? Pengen nggak Pak? Sing seneng sarapan mah, waduh, tadi sebulan baiklah cukup. Sing seneng ngopi, gitu kan? Aduh, sebulan baik cukup sebulannya. Aduh, 12 bulan loh, masya Allah. Ya kan? Maka jadikan cuma sebulan doang. Meningkatkan amal kita, ketakwaan, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu berpuasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana orang sebelumnya. Agar apa? Agar kamu menjadi pribadi yang bertakwa. Sebelum Allah syariatkan puasa Ramadan, ada puasa yang diwajibkan. Puasa apa sebelum Ramadan? Apa? Puasa Asyura. Ini syariat puasa ini Allah turunkan dalil ini tahun kedua setelah hijrah, berarti fase Madinah. Selama kurang lebih 13 tahun plus 2 di Madinah 2 tahun itu belum ada syariat puasa, belum diwajibkan puasa Ramadan. Yang ada puasa Asyura 10 Muharram. Makanya puasa Asyura itu termasuk puasa yang ditekankan, ya, sunnah muakkadah. Ya. Setelah hadir Allah syariatkan puasa Ramadan, maka diwajibkannya puasa Ramadan. Asyura menjadi sunnah muakkadah. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, diwajibkan puasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Tujuan, fungsi, esensi daripada puasa itu sendiri adalah agar menciptakan, menghadirkan kita ini sebagai orang-orang yang bertakwa. Sekarang pertanyaan lagi, orang yang bertakwa itu bagaimana? Bagaimana Pak, Bu? Yang menjalankan perintahnya kata ulama, ya, yang meninggalkan larangan. Sering disampaikan para khatib di mimbar Jumatnya, ya, al-imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Melaksanakan, mengamalkan atas segala apa yang diwajibkan, meninggalkan atas segala apa yang diharamkan. Itu esensi atau makna takwa.
Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan, takwa itu ketika kita tidak merasa lebih baik daripada orang lain, maka itu takwa, kata Ibnu Umar. Ibnu Umar itu siapa? Anaknya Umar Ibnul Khattab. Ibnu itu artinya kunyah, yang disematkan ke nama ayahnya, ya. Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, berarti semuanya itu anak-anak, anak dari Umar, anak dari Mas'ud, anak dari Abbas. Di antaranya Ibnu Umar berpendapat at-taqwa, ketakwaan itu, kata beliau, ketika diri tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih solih dibandingkan dengan yang lain. Maka ulama merumuskan, menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang solih itu anjuran dan bahkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi merasa diri paling baik, merasa diri paling solih, merasa diri paling berkontribusi, merasa diri paling bermanfaat, sifat merasa inilah yang sangat dikhawatirkan, dan ini menjadi titisan iblis laknatullah alaih. Ya, iblis itu kurang apa hebatnya, ibu bapak? Sujud di hadapan Allah Azza wa Jal ribuan bahkan ratusan ribu tahun, sirna sujudnya, taatnya atas dasar apa? Kesombongan. Maka kesombongan itu akan membinasakan siapapun. Kalau terjangkit sifat keangkuhan, kesombongan, wal'iyadzubillah, ini awal daripada kehancuran. Nah, indikasi orang sombong itu, ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, 4. Hati-hati. Pertama, kapan orang itu terindikasi sombong? Ketika ziyadatul mal, ketika Allah tambahkan harta. Bertambah harta kalau tidak diiringi dengan keimanan dan ketakwaan bisa menjadi asbab kesombongan. Teman kantor dulu waktu gaji sama, masih salary-nya, pendapatannya sama, itu kalau diajak nongkrong bareng, makan bersama, masih mau diajak komunikasi, mau diajak silaturahim. Ketika Allah takdirkan menjadi jutawan, miliarder, bahkan pengusaha hebat, di samping dia sebagai karyawan juga punya usaha, Allah naikkan derajatnya dengan hartanya, mulai itu congkak, sombong. Hati-hati. Bertambah harta bisa menjadi kesombongan kalau tidak diiringi dengan keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, ziyadatul mansib, ketika bertambah kedudukan. Waktu masih sama-sama karyawan biasa, masih bisa diajak ngobrol, sholat masih bareng, nggak ada gengsi-gengsinya. Diangkat derajat jadi manajer, bahkan sekelas di atas manajer, mulai memandang orang sebelah mata. Bahkan kawannya dulu yang bareng-bareng di pesantren, di sekolah, menjadi alumni bersama, ketika Allah angkat derajat, bertambahnya kedudukan, mulai angkuh. Hati-hati. Ini bisa jadi indikasi, kata ulama, ketika bertambah kedudukan, pangkat jabatan, tidak diiringi dengan keimanan, ketaatan dan ketakwaan, bisa menjadi asbab kehancuran. Wal'iyadzubillah. Yang ketiga apa? Ziyadatul ilm. Ketika bertambah ilmu. Masih sama-sama lulusan SMA, dia udah kuliah S1, tambah kuliah S2, punya gelar doktoral, bahkan profesor mungkin. Dulu masih pengen bareng, masih bareng, duduk bersama bermajelis, ngerasa sudah profesor, ngerasa sudah punya guru besar, ngerasa sudah punya ilmu yang tinggi, sudah. Bertambah ilmu juga bisa menjadi asbab kehancuran bila tidak dilandasi dengan keimanan ketakwaan. Yang seringkali lalai, yang keempat. Apa itu? Ziyadatut ta'ah. Ketika bertambah ketaatan, bukan semakin tunduk patuh kepada Allah, bukan semakin merasa diri paling tidak bisa apa-apa,
Semakin bertambah ketaatan, semakin angkuh, semakin sombong. Waliyadzubillah. Dulu waktu belum sholat berjamaah biasa saja. Pas Allah takdirkan sudah rajin sholat berjamaah, nganggap orang yang belum berjamaah, ente ahli neraka. Wah, ente gimana sih? Bagaimana tugas kita menyaksikan saudara kita yang belum berjamaah? Doakan, jangan dijustifikasi. Bagaimana doanya? Allahumma hdihim ya Rabb. Ya Allah, berikan hidayah kepada saudara hamba ya Rabb. Berikan hidayah kepada tetangga saya ya Allah. Berikan hidayah kepada rekan kerja saya ya Allah. Mudah-mudahan mau berjamaah di masjid. Mudah-mudahan mau bermajlis ilmu di masjid itu. Semakin kita sering mendoakan saudara kita, ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, semakin sering kita didoakan oleh para malaikat. Ulama salaf dulu itu, ulama-ulama kaliber dulu itu, kalau punya hajat yang banyak, kalau punya keinginan yang ingin diberikan oleh Allah segera mungkin, bagaimana kiat doanya? Bagaimana kiatnya? Itu doanya bukan untuk pribadi, Pak. Kita kan doa, ya Allah sehatkan badan saya, ya Allah berikan keberkahan keluarga saya, ya Allah angkat derajat saya, keluarga saya. Bener nggak? Salah nggak? Enggak salah. Tapi ulama dulu bagaimana cara doanya? Bukan pribadinya yang didoakan, tapi mendoakan orang lain. Ya Allah angkat derajat tetangga saya ya Allah. Ya Allah angkat derajat sahabat saya ya Allah. Ya Allah angkat derajat DKM Masjid Al-Mizan ya Allah. Oh. Pernah ngedoain DKM enggak? Doain. Ini luar biasa DKM ini. Ya. Kalau yang lain mah ya kan musim-musim kemarin nyari kursi ya kan untuk menjadi dewan, DKM aman ya kan? Ya. Kalau ditanya sekarang sebagai apa Tad? Saya alhamdulillah sebagai anggota dewan. Dewan apa? Kemakmuran masjid. Udah nggak rebutan kursi lagi kan Ji? Ya, rebutannya karpet. Ya. Aman insya Allah. Ulama dulu itu doanya kepada orang lain. Semakin sering mendoakan orang lain, semakin hebat doanya untuk orang lain, semakin dia mendapatkan doa dari para malaikat. Apa doanya malaikat untuk kita yang mendoakan saudara kita? Walaka misluh, walaka misluh, walaka misluh. Untukmu seperti apa yang kau doakan. Lihat, doa kita sebagai manusia yang luar biasa, kita sering bermaksiat kepada Allah, sering banyak lalainya. Malaikat itu diantara makhluk yang selalu sami'na wa ata'na. Kalau diperintahkan tasbih saja, kalau diperintahkan untuk sujud saja, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Kita didoakan oleh para malaikat, masya Allah. Jadi jangan pelit ngedoain orang lain. Kadang-kadang kita hitung-hitungan ya, pengen sing baik, sing enak, sing nikmat wis gitu bae lah wis. Ayo ngoliani sebut wis ndak, ya kan? Nah, ini Islam enggak begitu, Pak, Bu. Islam itu rahmah. Al-mu'minuna ikhwah. Mukmin ini saling bersaudara. Bahkan digambarkan seperti satu jasad, satu fisik. Bila sakit satu anggota tubuh, maka akan saling berpengaruh. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, makna puasa, tujuan berpuasa, disyariatkannya puasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Yang kata Ibnu Umar, takwa itu tidak merasa lebih baik daripada yang lain, itu takwa. Fokus dengan amal pribadi saja, ya, fokus dengan amal pribadi saja. Pun bila melihat ketidakselarasan dengan orang lain, dengan tetangga, dengan jamaah yang lain, diskus boleh, ya, tabayun dengan satu sama lain, jangan justifikasi orang, ya. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, bagaimana karakter orang yang bertakwa? Bagaimana? Ini paling tidak saya sampaikan dalam surah Ali Imran ayat 134. Ali Imran itu surah keberapa? Surah ke-3. 134-nya di antara karakter orang yang bertakwa yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Kalau kita ini ingin terkategori menjadi pribadi yang bertakwa, kata Allah, syarat yang pertama mesti
sering-sering dawam bersedekah. Ya. Dalam setiap keadaan kata Allah. Fi sarra wad dharra, dalam keadaan senang, surur. Dalam keadaan ada, habis gajian, datang dengan gajian masuk ke rekening kita, langsung mubasyaratan kita sedekah. Atau dalam keadaan sempit yang memang uang lagi pas-pasannya, itu bentuk ujian juga. Nah, kata ulama, di antara karakter orang yang bertakwa adalah istiqomah dalam berderma, istiqomah dalam bersedekah. Ini apalagi bulan Ramadan. Dalam hadis Nabi SAW sebutkan, man fattara sha'iman, siapa yang ngasih bukaan tuh, ngasih minuman, ngasih makanan untuk orang yang berpuasa, itu kata Nabi sama pahalanya seperti orang yang berpuasa. La yanqus minhu syai'an, tidak dikurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa, nggak dibagi dua. Yang puasa setengah, kita yang ngasih bukaan setengah, enggak. Yang puasa sempurna pahala puasanya, yang kita yang ngasih bukaan bagi orang puasa pun dapat pahala yang sempurna. Nah, ini kesempatan emas nih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah karuniakan harta ya, berlebih, ini ambil kesempatan ini. Kalau kita paham, Pak, di komplek mungkin termasuk di sini juga, kan ada jadwal takjil, jadwal ngasih bukaan di masjid atau di musola, bener ya? Di Gedong Kaloran masih pakai, terutama di klaster saya tuh hari ini jadwal siapa gitu, rumah siapa, 3-4 orang. Itu kalau kita paham makna sedekah di bulan Ramadan, terutama mengasih bukaan bagi yang berpuasa, itu nggak nunggu jadwal, Pak. Mau hari apa geh, yang ngasih ngasih aja. Karena fadilahnya, keistimewaan, kemuliaannya, orang yang ngasih bukaan puasa itu luar biasa. Sama seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Allah. Yang kita kasih itu yang ahli masjid, yang sering sholat berjamaah, yang kesehariannya mungkin dengan Al-Quran terus, Masya Allah. Mungkin dengan kualitas puasa kita, ya, habis subuh tidur bangun jam 11 misalkan ada, nanti sholat zuhur berjamaah, habis sholat zuhur lanjut mana sampai jam asar, habis asar ngapain? Ngabuburit. Allahu Akbar, ya. Kita tahu lah kualitas kita. Nah, dengan wasilah kita ngasih bukaan bagi orang puasa, apalagi kita ngasih uangnya kemana? Ke pesantren, yang anak-anak selalu ngaji, ngederes, baca kitab, ya, selalu majelis ilmu, kepada tahfidz Quran, yang sehari-harinya murojaahnya dengan Quran, kesehariannya dengan Al-Quran, Masya Allah. Kalau satu orang yang dia nyicipin bukaan, kalau 10 orang itu wasilah dari uang kita, kalau 15, kalau 20, Allahu Akbar. Ini bulan puasa, kesempatan kita untuk memperbanyak sedekah, memperbanyak berbagi, berderma kepada orang lain. Yang kata Nabi SAW, innallaha fi aunil abd ma kana al abd fi auni akhihi. Sungguh Allah akan bersama dengan hambanya, akan menolong hambanya. Kapan Allah akan menolong kita? Kalau kita peduli mau menolong sesama kita. Semakin sering kita menolong saudara kita, semakin sering kita mendapatkan pertolongan Allah. Semakin besar kita menolong saudara kita, semakin besar kita mendapatkan pertolongan Allah. Di karakter yang pertama, kata Allah, kalau ingin kita bertakwa, menjadi insan yang bertakwa, mesti istiqamah dalam berderma, istiqamah dalam bersedekah. Sedekah terbaik kepada siapa? Wa atidzal qurba haqqah, kepada kerabat, pada saudara kita. Ada sepupu yang dia di pesantren, yang dia qadarullah tidak mampu, afdolnya sedekah itu kepada kerabat, baru lingkungan yang lain, ada fakir miskin dan seterusnya.
Ibu bapak hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, bagaimana karakter orang yang bertakwa itu? Wal kaziminal ghaidh. Orang yang mampu menahan amarah. Ini bulan puasa, di antara makna puasa itu adalah menahan. Ya. Ini latihan. Bulan puasa ini syahrut tarbiyah. Bulan pembelajaran. Belajar apa? Satu, belajar kejujuran. Belajar kejujuran. Orang yang jujur itu akan selalu baik dalam berperilaku. Dan orang yang jujur akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang curang di nerakanya Allah. Orang jujur ditempatkan di surga, orang curang di mana? Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang curang. Apa saja kecurangannya, baik terhadap diri pribadi, terlebih kepada orang lain. Orang yang curang pasti akan celaka. Wal a'yadzu billah. Ramadan itu secara makna dia artinya membakar, menghanguskan. Ramadan itu artinya menghanguskan. Apa yang dihanguskan, apa yang dibakar, ibu bapak sekalian? Hawa nafsu, sifat kebinatangan yang melekat pada diri kita. Sifat kehewanan ini dididik, dilatih agar tidak melekat pada diri kita. Selama 1 bulan ini kita jaga. Ya. Kalau masih ada sifat-sifat kebinatangan, hawa nafsu, tamak, rakus, semena-mena dan seterusnya, jadi selama 1 bulan ini dilatih nih, jangan sampai ya sifat itu melekat dan bahkan menjadi sifat. Wal a'yadzu billah. Ke bulan Ramadan syahrut tarbiyah, pembelajaran untuk melatih kejujuran, juga pembelajaran untuk apa? Menahan hawa nafsu amarah kita. Ya. Nanti ada orang yang berpuasa itu, ulama membagi 2. Ada disebutnya muftirat. Nah, muftirat itu yang membatalkan puasa. Ya, dengan makan minum di siang hari sengaja, berhubungan suami istri di siang hari sengaja, ya. Sedangkan yang kedua al-muhbitat. Al-muhbitat itu tidak membatalkan puasanya, puasanya sah. Dia nggak makan nggak minum, dia jaga sampai maghrib. Tapi membatalkan nilai pahala puasa. Dan ini yang disabdakan Nabi SAW, rubba sha'im, atau fi hadisin ukhra, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atsh. Ya, betapa banyak orang yang berpuasa, kata Nabi, di bulan Ramadan tidak mendapatkan nilai pahala puasa kecuali hanya lapar dan dahaga. Cuma dapatnya aus sama lapar doang. Aduh, rugi apa jere wong sekarang? Rugi 12. Lu paham tuh sampai sekarang saya rugi 12 tuh. Ya. Udah mah kita tahan, ya kan? Enggak makan, enggak minum, cuma sekedar itu saja, enggak dapat nilai. Ini kalau boleh dianalogikan, ibu bapak kerja, ya, dari jam 6, dari jam 8 sampai maghrib. Itu datang aja tiap hari, gajian waro oleh, premen perasaannya. Aduh, memegeli doang kan? Sama. Orang yang puasa tapi enggak menjaga hal-hal yang sekiranya bisa menghilangkan nilai puasa itu juga sama, kata Nabi. Hanya dapat dahaga dan laparnya saja. Di antaranya apa? Nih, hati-hati, lisan. Qaulaz zur, perkataan yang menyakitkan, perkataan kotor. Di antara athar Ali bin Abi Thalib, diambil dari hadis ini juga di antaranya, kata beliau, saumul qalb khairu min siyamil lisan.
Wa siyamul lisan khairu min siyamil batn. Puasa hati itu jauh lebih baik daripada sekedar puasa lisan. Dan puasa lisan masih mending daripada hanya sekedar puasa perut. Dan ini pembagian oleh ulama. Ada karakter orang berpuasa tuh yang pertama tuh berpuasa hanya menahan lapar saja. Puasa perut. Artinya dari sekian anggota fisik yang dia puasakan, yang dia tahan hanya perut dengan kerongkongannya saja. Fisik yang lain enggak. Mata tetap tidak terjaga, pendengaran masih mendengarkan yang diharamkan, terlebih lisan masih banyak menggunjing, masih banyak menebar kebohongan, masih banyak memfitnah. Wal iyadu billah. Ya. Ini yang kata ulama shaumul am, puasanya orang awam tuh puasa yang hanya menahan perut saja. Anggota fisik yang lain tidak dijaga. Di tingkatan yang selanjutnya shaumul khawas, puasanya orang khusus. Siapa mereka? Bukan hanya perut, bukan hanya kerongkongan, tapi seluruh fisiknya dijaga. Tangannya dijaga dari menzalimi, langkah kakinya dijaga dari hal-hal yang diharamkan, termasuk mata, telinga, lisan utamanya dijaga dari hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa itu sendiri. Yang lebih hebat ibu bapak sekalian, puasa orang khusus di atas khusus, puasanya orang yang istimewa, khawasul khawas. Siapa? Ya bukan lagi fisik aja, tapi sudah bermain di hati, sudah non fisik, pikirannya, hatinya sudah dia puasakan. Sudah nggak ada tempat lagi untuk sakit hati, sudah nggak ada tempat lagi untuk suudzon kepada yang lain, termasuk kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau yang dua tadi puasanya terbatas dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau yang khawasul khawas tidak lagi terkait waktu. Setiap saat, setiap detik dia jaga hati dan perasaannya. Dia jaga pikirannya. Jangan sampai ada suudzon. Jangan sampai ada penyakit hati yang ini bisa membahayakan. Yang kata Nabi SAW, di antara penyakit hati itu apa? Hasad. Iyyakum wal hasad, kata Nabi. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hati dengan penyakit hati yang namanya hasad. Apa itu hasad? Gampangnya senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kalau ada warga, ada tetangga, ada orang yang bahkan mungkin yang dia benci tertimpa musibah, apa bilang? Tuman sih. Nah itu jadi orang hasad. Atau susah melihat orang senang ketika tetangganya, rekan kerjanya diangkat, mendapatkan jabatan lebih tinggi, mulai itu aku sih begitu kunci. Nah itu dengan kebencian melihat nikmat orang lain. Nah ini hati-hati kata Nabi, ini bisa menggerogoti, bisa memakan amalan baik kita. Sebanyak apapun amal baiknya akan hangus, akan habis, kata Nabi SAW. Seperti apa? Seperti api yang memakan kayu bakar. Sebanyak apapun kayu bakar itu, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau sudah tersulut api akan habis habis-habisnya. Ya. Nah, maka ini bulan Ramadan, kualitas puasanya kira-kira level mana nih, Pak? Kalau ngeliat wajahnya mah level paling istimewa lah ya. Insyaallah. Amin ya rabbal khawasul khawas ya. Di wal kadhiminal ghaid, penahan amarah itu luar biasa. Ya, terutama yang sering di jalan ya, yang sering berkendara, itu ujiannya luar biasa, Pak. Enggak main-main. Bener enggak? Kita yang sering berkendara itu, aduh, ini ada yang cerita, ya Allah, ujian itu luar biasa. Kenapa, Pak Ji? Ini nggak apa-apa nyebut merek mobil lah ya, dalam rangka kehati-hatian saja. Ini ada orang pakai mobil di atas 500 juta harganya, iya kan? Ini sama, dia juga lagi buru-buru, disalip sama mobil yang cuma harga 200 juta. Tuh, coba. Kalau nggak kuat-kuat manajemen kolbunya kan Haji, enak
enak bayar mobil kunci nyalip gitu. Oh, mulai masuk tuh. Gas akhirnya kan. Gasnya nggak usah pakai oke lagi udah. Gas aja gaspol ya. Itu kadang-kadang ujian di lapangan itu luar biasa, Pak. Ujian ketika berkendara juga termasuk ujian itu. Menahan amarah, menahan emosi bisa enggak? Terutama kita yang berkeluarga, yang keseharian kita bercengkrama dengan istri dan anak-anak, luar biasa. Ini ada kisah, mudah-mudahan bisa menjadi iktibar, ibu bapak sekalian. Ini namanya rumah tangga ya, kita tahu lah, ya kan? Pasti konflik ada saja, Maka ini seorang suami istri sedang tidak akur lah. Sang istri ini marah atau sebaliknya gitu, sang suami ini marah, cemberut gitu. Akhirnya didapati pasangannya itu tertidurlah, ya kan? Dengan perasaan yang mungkin ada hal-hal yang mungkin menyakiti perasaannya gitu, sehingga tidak mau lagi berkomunikasi. Ya biasa gitu ya, ngambek aja. Jadi orang kita memang ngambek, uslah orang ngomong dikit lah sih. Ya. Nah, didapati pasangannya ini sedang tiduran, berbaring. Dia keluar rumah aja. Nyampe zuhur dilihat, ini namanya lagi gedek kali ya, yang namanya lagi apa? Tidak senang gitu. Lagi ada problem, nggak mau ngajak bicara, didiamin aja biar. Nih si turu betul, dia nggak akan bela, sekalian dituru kunci. Nah, akhirnya apa? Dia pergi lagi, dibanding di rumah suntuk, dia akhirnya pergi lagi. Datang maghrib dilihat, masih tidur, tumben aman si bapak. Apa yang terjadi, Pak? Masya Allah, tabarakallah. Ini betapa kemarahan itu hanya akan apa? Berujung pada penyesalan. Ternyata ditepuk-tepuk, Pak, Abi, ayah. Ternyata sudah Allah cabut rohnya. Nah, lihat. Maka kalau kita sedang dalam posisi ya, emosional, ini kisah ini bisa menjadi pembelajaran. Jangan dibawa berlarut-larut, Pak. Wal'iyadzubillah, jangan sampai malah pasangan kita dia wafat dalam keadaan penuh amarah. Wal'iyadzubillah. Ini ujian sebenarnya, ujian bagi saya pribadi juga kita semua. Ketika sudah menghampiri itu, ya emosional kita, nafsu kita untuk amarah, untuk segala macam, maka kata ulama, amalan terbaik itu bagaimana? Yang kita mampu untuk emosi, kita mampu untuk amarah, tapi kita tahan, kita redam. Nah, itu sebaik-baiknya amal. Kita mampu aja tuh mecat karyawan kita, tapi karena kebijaksanaan, akhirnya dipanggil, ya, advice, ngasih nasihat dan seterusnya. Nah, itu luar biasa. Maka ini wal kadhiminal ghaidh menjadi penting buat kita. Nah, kisah yang lain, kisah seekor ular itu. Ular itu kan diantara apa namanya? Kelebihannya itu bisa mengeluarkan, bisa dengan senjata pamungkasnya itu dengan melilitkan badan itu. Sah, benar ya? Jadi seekor ular tanpa sengaja dia ternyata melewati gergaji, Pak. Set, membuat dirinya terluka, berdarah. Enggak terima nih ular. Ngelihat dirinya penuh dengan darah, ngelihat yang menyebabkan dirinya berdarah itu adalah gergaji, itu namanya ular, tidak berpikir panjang. Apa yang terjadi? Dia semburkan bisa sebanyak-banyaknya, semburkan. Arahnya gergaji, ya, nggak ada respon apa-apa. Dilihat ini lawannya nggak ada respon, penasaran. Apa yang terjadi? Dikeluarkan senjata pamungkasnya, dililit. Semakin keras lilitannya, ternyata semakin membinasakan diri pribadinya. Ketika kita tidak mampu menahan amarah, tidak mampu menahan emosi, semakin kita melampiaskan emosi itu, semakin menghancurkan, membinasakan diri kita masing-masing. Ini gambar. Ini kita nih, kalau dizalimi, Pak, nggak usah dibahas. Orang semena-mena dengan kita. Semakin orang itu semena-mena, kita nggak ngeladenin, itu sakit sendiri dia, Pak. Capek sendiri, insya Allah. Masjid BC segala macam, misal gitu tuh, ada yang nyelotehin kita atau
ngomongin kita lah, bab amal soleh kita, ya udah biarin aja. Kalau bisa, ada orang berbuat buruk sama kita, kita berbuat baik, itu yang luar biasa, yang butuh pembuktian memang. Ya, orang ngomongin kita nih Pak Ji, kemudian kita tahu orang itu ngomongin kita, udah nanti ke pasar lama kasih jeruk, ya, Haji makasih, udah transfer pahala buat anak, jazakumullahu khair. Nah, kan, nah, udah itu, udah pas itu mantep. Ya, jadi tidak perlulah membalas keburukan dengan keburukan, karena kalau kita balas keburukan dengan keburukan ya sama aja, ya kan? Maka bulan Ramadan, ibu bapak jamaah rahimakumullah, melatih apa? Emosional kita. Selama 1 bulan ini Allah tarbiyah kita untuk menahan amarah kita, emosi kita. Ya. Nabi itu didatangin sahabat. Nabi tahu betul karakter sahabatnya. Yang datangnya orang yang temperamen. Udah sering disampaikan. Apa kata sahabat yang temperamen ini? Ya Rasul, ausini, berikan aku nasihat ya Rasulullah. Berikan aku sebuah fatwa. Apa kata Nabi? La taghdab. Apalagi ya Rasulullah? La taghdab. Satu nasihat lagi ya Rasul. La taghdab. Walakal jannah, kata Nabi. Jangan ampiaskan amarahmu. Tahan emosimu. Jangan sering marah-marah. Sungguh ketika kau mampu menahan amarah, emosi, hawa nafsumu, surga bagimu. Kata Nabi SAW. Ya, maka selesai perang Badar itu, Nabi berkata di depan para sahabat. Bagaimana perkataan Nabi? Roja'na min ghazwatis sugra ila ghazwatil kubra. Wahai para sahabat sekalian, kita telah pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Sahabat bertanya, ya Rasul, ini perang pertama kita dengan kaum kufar, dengan kaum kafir Quraisy. Bagaimana bisa disebut dengan peperangan yang kecil? Apa kata Rasul? Ada perang yang sangat dahsyat, bahkan perangnya setiap saat. Perang apa? Perang melawan hawa nafsu. Asyaddul jihad jihadul hawa wa ma akramul mar'u illa at-tuqa. Sebaik-baik perang jihad adalah jihad melawan hawa nafsu kita. Tidaklah manusia itu menjadi mulia kecuali karena ketakwaannya. Ciri yang ketiga dalam surah Al-Imran ayat 134 itu apa ibu bapak sekalian? Wal 'afina 'anin nas. Orang yang mau meminta maaf dan juga memaafkan kesalahan orang lain. Yang lebih sulit tuh minta maaf tak maafin orang. Padu bait aja, sulit itu. Ya. Lebih sulit kita yang minta maaf duluan atau kita yang ngasih maaf. Kalau ada orang, Haji mohon maaf saya ini ada salah, banyak salah. Kemudian sulit gak untuk memaafkan? Rada gampang sebenarnya. Justru yang lebih sulit itu mengawali meminta maaf. Benar nggak? Nah ini lagi-lagi pasangan hidup nih, ya kita dengan istri kita, dengan anak-anak. Ini kita ini sebagai ayah, seringkali kita egois sekali. Merasa kita yang menafkahi anak-anak kita, merasa kita yang membimbing, merasa kita yang mengarahkan. Seringkali kita sebagai ayah tidak lagi menjadi sandaran bagi anak-anak kita. Kata Ustaz Salimah Fillah itu, kita ini sebagai orang tua modern zaman sekarang nih, zaman gadget yang luar biasa sekarang nih, harus bisa apa? Disentuh oleh anak kita, artinya kayak anak megang HP aja gitu. Kita ini sebagai dekapan, sebagai sentuhan bagi anak kita, sebagai sandaran bagi anak kita. Coba deh muhasabah diri kita. Anak kita ini sudah mau terbuka kan dengan kita sebagai ayah, sebagai ibu? Mau nggak dia berkomunikasi, berdialog, berinteraksi dengan kita? Kalau sudah tidak ada lagi muhadatsatul yaum, ya, percakapan kita sebagai ayah, sebagai ibu dengan anak kita dipertanyakan itu dalam tarbiyah kita kepada anak. Ya. Itu kedekatan emosional itu sangat berpengaruh ibu bapak sekalian. Maka wal 'afina 'anin nas, ini sering-sering lah. Nah, maafin ayah ya. Itu sering-sering. Ya, termasuk dalam pasangan hidup kita. Bunda, ya, atau apapun panggilan kita kepada istri kita. Ya, maafin ayah, maafin apa manggilnya, ya, apapun lah ya, termasuk ibu juga ya, Pak maafin ibu, maafin mama, sering. Kadang-kadang karena keegoisan kita retak gitu hubungan, benar?
maka ini ujian juga, membuka pintu hati kita sehingga mampu untuk meminta maaf dan memaafkan kesalahan orang lain. Itu pun bagian daripada ciri ketakwaan. Ini problemnya Ibu Bapak sekalian. Ketika hati menutup diri, dilihat, yang mestinya bisa hanya sekedar mengucap saya minta maaf, kalimat yang simpel itu karena keegoisan kita tahan untuk tidak kita ucapkan, menjadi malapetaka. Yang ini sumbernya nanti apa kata Nabi SAW? Nanti di akhirat itu ada golongan yang tidak mendapatkan naungan Allah, tidak mendapatkan pertolongan Allah. Yauma la dzilla illa dzillu. Pada hari itu tidaklah ada pertolongan, naungan kecuali pertolongan Allah. Tapi ada orang yang diancam tidak mendapatkan naungan dan pertolongan. Siapa di antaranya? Qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Ini. Orang memutuskan silaturahim itu biasanya asbab apa, Pak? Menutup pintu hati. Dulu mungkin tetangga kita pernah berbuat salah, mungkin dulu rekan kerja kita pernah zalim sama kita. Kita kemudian mendam rasa dendam itu sehingga terputus silaturahim. Ini menjadi asbab. Ya. Hilangnya keberkahan dalam diri kita, dalam hidup kita. Wal'iyadzubillah. Puncaknya nanti di akhirat orang yang memutuskan silaturahim tidak dapat naungan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Wal'iyadzubillah. Di ayat ini Allah tutup dengan kalimat yang indah, wallahu yuhibbul muhsinin. Ada yang namanya muhsin di sini? Ada orang Bojonegara itu kasih namanya muhsinin. Silaturahim ke Pulau Panjang. Ini namanya nggak paham ya warga. Dia bilang, ibu bapak aja. Yang namanya muhsin ini, Allah mah paling senang tuh sama saya. Allah itu paling senang sama saya. Jadi kata warga, kata ibunya sebagai kepala desa, ini orang sombong amat. Atau lagu-laguan amat ya, Allah paling senang sama dirinya. Ternyata ngutip ayat yang tadi, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang sama muhsinin. Siapa muhsinin itu? Orang yang selalu berbuat baik dalam setiap keadaan. Di antaranya yang tadi 3, ya, orang yang selalu berderma, menolong orang, berbagi kepada orang dalam setiap keadaan, senang maupun susah. Yang kedua, orang yang mampu menahan amarah, ya, orang yang mampu menahan hawa nafsunya. Yang terakhir, orang yang mau meminta maaf dan mau memaafkan kesalahan orang lain. Mari sama-sama kita amalkan. Semoga kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah, dan semoga puasa kita pun bernilai takwa, dan semoga puasa kita, qiyamul lail kita, qiraatul Quran kita, sedekah kita, zakat kita, termasuk amaliyah-amaliyah lainnya itu dibangun atas dasar iman dan hanya mengharapkan ridha Allah Azza wa Jalla. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini sabun syuruk ya? Sudah syuruk belum? Sudah ya? Ya. Enggak ada tanda soalnya. Misalnya ada waktu gitu ya. Baik. Enggak apa-apa, Pak. Ini melatih kesabaran. Ya, ini duduk di mana umat gajur bisa ngopi, ya kan? Yang penting kan di masjid sambil dengar hikmah, mudah-mudahan ada hikmahnya. Ini melatih kesabaran. Sabar itu apa definisi sabar itu? Terakhir ya. Yang kita tahu sabar itu apa? Kalau dalam menerima musibah, ya kan? Tertimpa musibah. Ya. Ada yang kecelakaan saudara misalnya, atau ada yang diambil ruhnya. Lalu kita ucap apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu masih standar itu kata ulama. Yang hebat dikasih musibah bukan innalillah lagi, tapi alhamdulillah. Wah, luar biasa. Itu kalau dikena musibah ngucapin innalillah ngaji standar rata-rata lah. Kalau itu bagus. Yang hebat, yang dahsyat, yang istimewa, dikasih cobaan, dikasih ujian, dikasih sakit. Ada saudara kecelakaan, dia bilang apa? Alhamdulillah. Namun kata orang Indonesianya apa?
Masih untung gitu. Itu masih untung tuh bentuk sabar tuh. Masih untung je motornya doang majer apa aja. Uang selamat majer alhamdulillah itu. Itu bentuk melatih kesabaran. Ya. Itu sabar tingkat paling rendah. Sabar yang kedua, sabar dalam menahan diri tidak bermaksiat kepada Allah. Itu juga sabar. Di tengah rekan kerja kita wal'iyadzubillah misalnya ngomongin orang, ngomongin bosnya, ngomongin atasannya, kita nahan diri untuk tidak ngomongin atasan kita, untuk menjaga lisan kita, itu juga bagian dari kesabaran. Sabar yang paling dahsyat kata ulama nih, sabar dalam taat kepada Allah. Tadi sholat subuh banyak tuh 3-4 shaf 5 shaf kali kan, yang bertahan berapa shaf? Nah, ini termasuk orang-orang sabar insyaallah. Sabar dalam ketaatan. Kita yang udah coba mengamalkan sunnah Nabi berjamaah, ada orang menghujat, lah aja sohor, biarin. Itu melatih kesabaran kita, ya kan? Dan seterusnya. Sabar paling tinggi, sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah bersama orang yang sabar. Kalau pengen selalu bersama Allah, jadi orang sabar. Punya nama, kalau punya cucu namanya Sabirin, biar selalu sama Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian ibu bapak jamaah rahimakumullah yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Terima kasih atas kesempatan waktu. Insyaallah tidak ada yang sia-sia ya. Setiap langkah kaki yang kita langkahkan ke masjid yang mulia ini, setiap apapun perjuangan pengorbanan yang kita berikan untuk dakwah lillahi azza wa jalla, semua akan tercatat dan semua akan diperhitungkan nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi amalan kita ini luar biasa. Setiap kanci, setiap satu helai yang kita gunakan semuanya akan dipertanggungjawabkan. 1 rupiah yang kita konsumsi untuk pribadi, untuk keluarga, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tidak ada lagi yang akan bisa berpura-pura. Semua akan jelas terpampang. Bagaimana agar kita selamat dan mendapatkan hisab yang ringan? Ulama mengajarkan, ini bisa diamalkan, khusus ya, terutama para agniya, orang yang Allah berikan fadilah, kemuliaan baik harta ataupun kedudukan. Dari ayat wa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasir. Siapa yang dikasih catatan amalnya dengan tangan kanannya akan Allah berikan keringanan dalam hisab. Maka doanya Allahumma hasibna hisaban yasir. Simpel tuh. Ya. Allahumma hasibna hisaban yasir. Ya Allah, hisab kami ya Allah kelak nanti pada yaumul hisab dengan hisab yang ringan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian kita tutup dengan bersama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.